wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang ya Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya dengan Monik Wagner sebagai sales representatif di PT Cipta Satria Informatika Partner Code Autodesk. Baik, kami Cipta Satria Informatika tidak hanya sebagai partner ya Bapak dan Ibu, namun juga sebagai ATC, Autodesk Authorized Training Center yang dipercaya langsung oleh Autodesk untuk memberikan training atau pelatihan software-software Autodesk. Selain itu, kami juga dapat memberikan layanan jasa profesional dan konsultasi berupa pendampingan adopsi teknologi BIM atau Building Information Modeling kepada perusahaan Bapak dan Ibu di industri AEC, Architecture, Engineering, and Construction. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Dan Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya di siang hari ini begitu untuk mengikuti workshop hari ini, yang mana merupakan juga lanjutan dari event webinar series yang diadakan hari Rabu kemarin ya Bapak dan Ibu. Untuk tema yang dibahas masih sama, yaitu adalah auxiliary track design begitu, yang lebih yang lebih prakteknya seperti apa begitu. Jadi nanti apabila Bapak dan Ibu sudah memiliki license Civil 3D atau sudah pernah menggunakan dan bisa untuk bersama-sama bagaimana cara menggunakannya. Dan untuk Bapak dan Ibu yang belum memiliki license Civil 3D, Bapak dan Ibu bisa untuk mencoba trialnya ya, itu secara free selama 30 hari. Dan workshop hari ini diadakan oleh Cipta Satria untuk terus memberikan informasi, knowledge, serta skill dari teknologi desain dan engineering Autodesk. Dan materi workshop akan disampaikan oleh Mbak Sri Oktaviani atau biasa dipanggil Mbak Okta sebagai Application Engineer Infrastructure di Cipta Satria Informatika. Sebelumnya nanti apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, mohon jangan sungkan, feel free begitu untuk disampaikan di kolom Q&A supaya nanti Mbak Okta bisa menjawab baik secara langsung pada saat penyampaian materi atau setelah materi selesai disampaikan. Begitu. Selanjutnya mungkin Mbak Okta, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Monik. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung dalam workshop hari ini yang bertemakan Auxiliary Track Design. Saya Sri Oktaviani dari PT Cipta Satria Informatika. Selama kurang lebih 2 jam ke depan kita akan belajar bagaimana caranya membuat nanti turnout dan crossover alignment dalam Civil 3D terkait mendesain railway begitu ya. Jadi ini merupakan lanjutan dari workshop yang pernah saya sampaikan atau bawakan di 2 minggu yang lalu. Nah, pada hari ini juga Bapak Ibu bisa langsung hands-on kalau misalnya ingin sekaligus mengikuti atau nanti bisa lihat di recording ataupun YouTube channel kami apabila nanti Bapak dan Ibu ingin mengulasnya secara mandiri. Baik. Sedikit review ya Bapak Ibu. Jadi desain ini nantinya kita akan mempelajari terkait alur kerja dasar untuk memodelkan yang namanya rail spurs begitu ya dalam Civil 3D. Jadi workshop ini sebagai ekspansi dari workshop basic rail design, media skills gitu begitu untuk membuat geometri dan grade terkait crossover maupun turnout. Jadi nanti pertama kita akan membuat terlebih dahulu alignment crossover-nya, lalu untuk menghubungkan 2 rel yang paralel. Nanti crossover alignment itu akan dibuat menggunakan katalog turnout yang tersedia di Civil 3D. Kemudian
rail turnout alignment, yang mana turnout alignment ini juga akan dibuat dari default katalog yang ada pada Civil 3D. Jadi alignment ini nanti akan dibuat dari rail tools dan juga nanti akan di-extended menggunakan floating komponen, kemudian nanti diikat ke jalur rel yang sudah kita buat. Jadi nanti kita juga akan membuat yang namanya design profile yang akan dibuat untuk setiap rail spurs dan mainline profile. Nantinya kita akan superimpose sebagai referensi yang titik sambungannya. Mungkin akan saya lanjutkan ya. Ada kendala sedikit di koneksi saya. Assembly ini akan mencakup mulai dari objek target untuk kanan dan kiri track, kemudian juga akan digunakan untuk mengontrol transisi rel melalui crossover maupun turnout-nya. Jadi nanti koridor rel yang akan kita modelkan dalam workshop ini akan kita buat menjadi beberapa region begitu dengan memperhitungkan single track region maupun nanti double track akan kita modelkan menggunakan target offset dan elevasi yang berbeda untuk track kiri dan kanannya. Jadi nanti setelah model koridor track itu kita assembly, nantinya Bapak dan Ibu akan mempelajari juga cara untuk memvalidasi model maupun mengidentifikasi error yang terjadi. Nanti kita akan menggunakan yang namanya Corridor Section Editor. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan mempelajari juga cara mengedit untuk desain relnya dan memperbaharui model koridornya. Begitu kira-kira terkait overview yang akan kita lakukan pada hari ini. Baik, saya akan share screen untuk Civil 3D-nya. Ini akan saya stop share dulu sebentar. Saya akan open dulu datasetnya. Nah, ya, jadi ini merupakan dataset yang saya sudah kirimkan dan mungkin Bapak dan Ibu juga sudah dapatkan pada saat regis ya. Jadi kita akan memulai desain dengan menggunakan dataset ini. Pertama, yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat terlebih dahulu yang namanya crossover alignment. Jadi crossover tools nantinya Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan terpola di konfigurasi sebelumnya. Saya lanjutkan. Jadi kita nantinya akan mengkonfigurasi mulai dari curve radius, progresio, dan juga nanti
tipe rel untuk crossover alignment Bapak dan Ibu. Crossover alignment-nya hal yang akan kita lakukan pertama kali ya. Jadi kita akan membuat terlebih dahulu offset untuk alignment crossover-nya, yang mana alignment crossover ini kita akan buat dari dua alignment rel yang paralel begitu ya. Jadi untuk membuat paralel ya. Jadi untuk membuat bersifat dinamis. Jadi kalau misalnya kita mengedit rel matis, baik, langsung saja. Jadi untuk membuat offset alignment, pertama adalah kita klik dulu alignment-nya di sini ya, Bapak Ibu. Kita klik terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa pilih yang namanya offset alignment. Nah, kemudian di bagian number offset on right ini kita bisa input 0 begitu ya. Dan di incremental offset on left-nya di sini kita bisa 4,5 meter. Lalu kita bisa ke sini, create offset profile, kita klik. Nah, di create offset profile ini, pastikan bahwa cross slot-nya di sini kita menggunakan 0%. Dan di sini kita pilih. Apabila sudah, kita bisa langsung klik OK. Nah, maka offset jadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa offset alignment ini akan diperbarui apabila kita melakukan editing di rel mainnya. Itu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk membuat crossover alignment, ini kita akan memanfaatkan yang namanya rel tools. Jadi di atas ini saya escape dulu. Nah,
Jadi di atas sini ada rel, kita bisa pilih saja di situ rel. Kemudian di bagian crossover-nya ya, Bapak Ibu, di sini kita bisa pilih yang create ya. Kita klik create. Nah, setelah itu di spacionnya di sini kita pastikan dia 0, kemudian ada yang namanya rel connection alignment name. Nah, di sini kita bisa berikan nama ya, Bapak Ibu. Di sini saya akan berikan nama misalnya di sini crossover. Kemudian di bagian turnout, di sini out 1 dan 2. Nah, di sini kita bisa memilih standarnya. Di sini saya misalnya memilih standar yang 760-1 1449. Kemudian kita bisa langsung klik aja di sini place ya, Bapak Ibu. Kita klik place di sini. Nah, maka di sini akan muncul alignment-nya yang akan kita buat. Kalau misalnya dia masih berwarna merah, berarti dia belum bisa dibuat ya. Ini saya akan cari posisi di mana dia bisa ditempatkan. Ya, misalnya di sini saya klik 2 kali. Oh, masih no solution. Sebentar. Mungkin saya cancel dulu ya, Bapak Ibu. Ini saya tutup dulu yang sebelah sini. Ya. Saya akan ulangi step-nya. Jadi dari rel di sini kita akan pilih create. Sini saya beri nama crossover. Kemudian di sini saya akan pilih yang ini. Oh, ternyata dia memang no solution. Kalau gitu kita pilih kategori yang lain saja ya. Misalnya ini saya pilih yang 190,
949. Oh, di sininya juga. Oke. Nah, jadi saya tadi lupa di sini mengganti kodenya. Jadi antara yang turn out pertama dan turn out kedua di sini kodenya harus sama ya Bapak Ibu. Kalau misalnya di sini kita memilih 760-1, maka di sini juga harus sama. Baru kita press. Nah, gini. Jadi kalau misalnya dia no solution, dia akan berwarna merah seperti ini. Maka kita harus geser penempatannya sampai dia bisa berwarna putih seperti ini. Baru kita klik, lalu kita klik lagi, klik kiri 2 kali. Nah, sudah. Kalau misalnya sudah, maka kita bisa langsung klik OK saja. Maka, nah di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu, alignment crossover-nya sudah terbentuk di sini. Jadi, crossover alignment ini tadi ya yang sudah saya sebutkan, dia digambarkan di antara dua alignment begitu bersama dengan detail crossover tambahannya di sini. Jadi untuk melihat alignment gunakan yang namanya alignment layout tools. Jadi, nah kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengedit crossover alignment-nya, ini kita bisa menggunakan yang namanya rel tools. Jadi di rel di sini di crossover kita pilih edit. Kita klik edit, kemudian kita pilih aja di sini alignment-nya. Kita klik, kemudian di sini karena saya mengaktifkan ini selection cycling, maka akan muncul selection ketika saya mengklik apapun yang ada di gambar ini. Di sini saya akan pilih alignment. Nah, misal di setting ini saya mau pilih mana saja yang ingin saya tampilkan, mana saja yang tidak. Misal di sini saya akan tampilkan hatch-nya, jadi saya checklist di sini hatch-nya, kemudian saya klik OK, saya klik OK lagi. Nah, maka di sini akan tampil ya Bapak Ibu hatch-nya untuk crossover alignment. Jadi ada catatan penting begitu ketika kita membuat crossover alignment dalam Civil 3D ini, kalau misalnya nanti Bapak Ibu fail gitu dalam membuat crossover-nya, itu ada kemungkinan stasiunnya itu dia tidak dimulai dari nol. Jadi di sini stasiun awal kita itu harus dimulai dari nol terlebih dahulu dalam membuat crossover alignment-nya. Kalau nanti itu nggak masalah, jadi kita bisa ya, saya lanjutkan. Jadi, misalnya desain Bapak dan Ibu tidak dimulai dari nol, jadi caranya adalah Bapak dan Ibu bisa buat dulu nanti di sini crossover alignment-nya, baru nanti Bapak dan Ibu bisa edit ya, apa sih namanya, station-nya. Caranya nanti cara editing station-nya sama saja ketika kita mengedit STA untuk membuat jalan. Caranya sama. Mungkin itu adalah catatan ya yang bisa Bapak dan Ibu notice. Baik. Ini
untuk membuat crossover alignment sudah selesai, maka langkah selanjutnya kita akan membuat turnout rail alignment-nya ya, Bapak Ibu. Jadi untuk rail spurs ini dapat dibuat menggunakan turnout alignment yang ada pada rail tools di Civil 3D. Jadi dalam step ini Bapak dan ya. Jadi dalam step ini Bapak dan Ibu akan mempelajari cara untuk membuat rail spurs dari offset rail alignment yang sudah kita buat ya. Jadi Bapak Ibu akan memulai dengan membuat turnout alignment, kemudian nanti kita akan menggunakan yang namanya pass through point dan line segment untuk menyelesaikan rail spurs selanjutnya. Nah, langkahnya adalah masih di menu rail ini, di bagian turnout, jadi di sini ada dua ya, ada crossover, ada turnout. Di sini kita bisa pilih yang turnout, kita klik create di sini. Kita klik create, nah maka dia akan muncul dialog draw turnout-nya. Nah, di bagian selected alignment, di sini kita bisa pick dulu alignment-nya. Jadi kita akan pick yang offset alignment. Ini kan dia masih rail mainline ya, Bapak Ibu. Jadi kita klik, kemudian kita pilih yang ini. Nah, maka di sini selected alignment-nya akan berubah. Nah, kemudian di bagian name ini saya akan gunakan yang 300-1. Ini yang 49 ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu bertanya-tanya ini tuh standar apa sih? Jadi Civil 3D itu menyertakan sejumlah konfigurasi ya. Jadi sesuai dengan standar di sini, standarnya itu apa? Jadi key-nya itu untuk yang 300 ini merupakan linear dimensionnya, sedangkan ya, jadi yang 9 ini adalah frog ratio, kemudian yang 49, 54, 60 itu kita sebut yang namanya track type. Begitu, Bu. Saya lanjutkan. Jadi di bagian turnout alignment name di sini kita bisa beri
Jadi di sini kita bisa berikan nama. Saya berikan namanya misalnya di sini. Apabila sudah, di sini kita bisa langsung place. Kita klik place. Nah, maka kita akan cari di mana turnout ini akan ditempatkan. Di sini kita bisa memanfaatkan snap di sini ya, Bapak Ibu. Misal saya mulainya dari sini. Jadi saya klik di sini. Kemudian saya pilih sisinya. Klik yang pertama adalah kita menentukan titik awalnya, yang kedua kita menentukan sisinya. Jadi kalau saya gerakan dia akan berubah. Maka saya akan pilih sisi sebelah kiri, saya klik kiri lagi di sini. Nah, ketika saya klik kiri maka akan muncul lagi dialognya. Di setting kita bisa tetapkan mana yang ingin kita hide, mana yang ingin kita tampilkan. Di sini saya klik OK saja, kemudian saya klik OK lagi. Nah, maka turnout-nya sudah muncul ya, Bapak Ibu. Jadi, turnout alignment-nya itu akan muncul bersama dengan geometri dan label yang di sini sudah ditambahkan dalam Civil 3D-nya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengedit ataupun menghapus turnout alignment, nantinya Bapak dan Ibu dapat menggunakan di sini ya, tools di turnout panelnya. Lalu kita sudah buat awal untuk turnout-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan floating segmennya, floating segmen untuk turnout alignment-nya. Jadi turnout alignment ini kita sudah menetapkan awal untuk transverse-nya. Setelah kita tetapkan, ini dapat kita extend atau dapat kita panjangin gitu ya. Yang sudah 4. Nah, caranya adalah pertama kita klik dulu turnout alignment-nya di sini. Saya escape dulu. Jadi kita klik alignment-nya, kita klik. Kemudian kita bisa ke yang namanya di sini geometry editor ya, Bapak Ibu. Kita klik geometry editor. Nah, di sini kita bisa pilih curve. Jadi kita bisa pilih di sini yang namanya add spiral curve atau yang lain. Di sini ada banyak pilihannya. Oh sorry, harusnya yang ini ya. Nah, yang ini nih. Jadi kita tambahinnya di sini, di add fixed curve atau floating curve. Di floating curve ini kita pilih yang paling pertama nih, floating curve from entity end through point. Jadi kita klik di sini, kita klik,
Kemudian kita pilih, di sini sudah ada poin ya. Nah, jadi kita pilih dari ujung sini dulu, baru kita tambahin ke sini ya, Bapak Ibu, ke titik survei yang sudah tersedia di sini. Kita klik, kemudian kita bisa pilih akan terbuat. Kalau misalnya kita tambahin lagi, dia ke line yang ada di sini, kita bisa kita pilih alignment, kemudian kita klik di sini. Kita enter. Jadi nanti dia akan seperti ini bentuknya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin lihat entitas baru yang sudah kita tambahkan di sini, kita bisa cek di sini di alignment grid view. Nah, kita sudah punya curve di sini ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, kita akan menambahkan fix and free segment ke turnout alignment kita. Jadi, untuk menambahkan segmen yang terputus di sini ke alignment, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa juga menggunakan yang namanya fix line yang sudah tersedia di sini ya, Bapak Ibu. Nah, fix line ini dapat dibuat dari yang namanya line tools. Jadi Bapak dan Ibu dapat mengkonversi garis AutoCAD menjadi alignment segmen di sini. Nah, caranya adalah kita klik line-nya di sini. Lalu kita curve di sini. Kita bisa pilih yang namanya free curve fillet ya, Bapak Ibu. Jadi kita pilih yang free curve fillet between two entities di sini. Kita klik dari sini. Kita pilih alignment, lalu kita klik di sini. Jadi first entity, next entity. Oh, jadi sepertinya ini yang dimaksud sudah yang ini ya, Bapak Ibu, yang sudah kita extend di sini.
Sudah dalam masuk ke turnout. Ya. Kalau misalnya semua sudah tergabung begitu, kita bisa lanjut ke tahap membuat desain profilnya ya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi profilnya ini setelah kita membuat tadi turnout alignment dan juga crossover alignment, kita bisa membuat profil yang akan kita butuhkan untuk mematch antara rel grades maupun turnout alignment-nya ya. Jadi untuk membuatnya adalah pertama kita buat dulu service profile dan profile view-nya. Jadi untuk membuat desain profile, Bapak dan Ibu harus terlebih dahulu membuat service profile dari rel alignment-nya. Jadi nanti existing service yang sudah ada di sini itu akan membantu kita untuk menetapkan batas untuk profil desain dan memberikan titik referensi ke existing parent elevation. Langkahnya adalah pertama, ini saya escape, ini saya silang dulu. Jadi pertama kita klik dulu di sini crossover-nya ya. Ibu. Klik cross. Kemudian kita bisa pilih di sini surface profile. Nah, sebenarnya caranya hampir sama, bahkan bisa dibilang sama saat sama seperti kita desain jalan begitu. Jadi di sini ada existing ground, kita add. Lalu kita bisa klik di sini draw in profile view. Nah, kalau misalnya semuanya sudah sesuai, kita bisa langsung aja klik di sini create profile view. Nah, setelah itu kita bisa tempatkan ya. Misalnya saya tempatkan di sini biar lebih mudah ditemukan. Saya klik kiri, maka di sini kita sudah mendapatkan crossover-nya. Selanjutnya, dengan cara dan langkah yang sama, kita bisa buat, kita klik turnout-nya, lalu kita pilih tadi surface profile, kita add, kemudian kita draw in profile view, kemudian create profile view. Nah, ini saya tambahkan misalnya di sini. Di atas punya turnout. Kita akan muncul seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi seperti yang
sudah saya sebutkan juga sebelumnya bahwa existing ground profile ini akan berguna untuk memverifikasi sejauh mana profil desain Bapak dan Ibu itu untuk nantinya menjadi perbandingan elevasinya. Gitu. Apabila kita sudah membuat surface profile dan profile view-nya, maka kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu superimpose design profile. Jadi untuk menilai auxiliary raw profile-nya, ini kita akan menggunakan superimpose raw profile. Jadi ini akan membantu kita untuk mencocokkan nilai nantinya di awal crossover atau turnout, dan juga berfungsi sebagai referensi nantinya saat menilai auxiliary profile kita. Jadi di sini kita punya rel mainline profile ya, profile view-nya untuk rel mainline. Kita klik di sini, kita pilih yang superimpose profile. Kita klik yang superimpose profile, kemudian di sini kita bisa klik profile view-nya, lalu kita pilih profilnya, profil yang ini ya, yang ada di rel mainline. Kita pilih ini, kemudian kita klik lagi di sini. Nah, maka akan muncul superimpose profile option. Di sini kita bisa checklist startnya, kita checklist, lalu kita bisa pilih startnya langsung di drawing kita dengan menggunakan pick line ini. Kita klik. Nah, di sini kita bisa tentuin titik awalnya di mana. Jadi di sini titik awalnya, saya klik, lalu saya checklist lagi untuk selected N-nya, dan saya pick lagi untuk N-nya. Misalnya di sini. Lalu kita bisa klik OK. Nah, jadi kita bisa lihat ya Bapak Ibu, hasil dari superimpose-nya adalah garis yang ini. Garis yang berwarna biru yang terletak di bawah existing ground kita. Dan bagaimana untuk yang turn out-nya? Untuk yang turn out-nya kita bisa lakukan cara yang sama ya Bapak Ibu. Jadi kita klik ini di mainline profile-nya, terus kita pilih superimpose, lalu kita klik ini garis yang berwarna biru ini, lalu kita pilih di sini destination profile view-nya, kita checklist, select start-nya, kita pilih, kita pick. Nah, jadi saya pilih ini. Lalu di sini saya checklist lagi, saya pick lagi.
titik akhirnya. Saya pilih di sini aja ya. Nah, lalu saya klik OK. Dan kita cek di bagian turnout, dia sudah muncul garisnya. Jadi profil superimpose ini juga dia bersifat dinamis ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita membuat editing di mainline profilnya, maka dia juga akan ikut berubah. Apabila sudah, maka kita bisa langsung membuat desain profilnya. Nah, ini kita akan menggunakan yang namanya Profile Creation Tools. Jadi, di home, sini kita ke home, kita cari profile, sini ada profile, kemudian kita pilih Profile Creation Tools. Nah, Creation Tools, kita klik. Lalu kita bisa klik pertama di crossover view-nya ya, Bapak Ibu. Ini di crossover profile view, kita klik. Nah, kemudian dialognya ini kita bisa edit name-nya, kita pakai edit template aja, pakai alignment line, kita insert, kemudian di sini saya tambahkan misalnya SG, kemudian saya klik OK. Apabila sudah, di sini saya bisa klik OK lagi. Nah, maka di sini akan muncul yang namanya Profile Layout Tools. Namanya sesuai dengan tadi template-nya crossover edge. Nah, di sini kita bisa langsung pilih draw tangan. Jadi prosesnya sama desain jalan ya, Bapak Ibu. Kita klik di sini. Kemudian kita klik awalnya di sini, dan di akhir profilnya kita bisa klik di bagian surface-nya ya, Bapak Ibu. Kita klik di sini. Jadi kalau misalnya sudah, kita bisa klik enter aja. Nah, maka di sini dia akan muncul ya. Atau di sini kita juga bisa edit elevasinya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu tadi klik di titik akhir, edit di sini ya Bapak Ibu. Jadi opsional aja, mau langsung diklik di akhir surface, menyentuh si surface-nya, atau mengikuti superimpose-nya juga tidak apa-apa. Nah, dan kita juga bisa melakukan turn out-nya ya, Bapak Ibu.
Jadi ini saya silang. Dari home, profile, kita buat lagi yang baru. Profile creation tool, edit template-nya, insert. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, lalu kita draw tangan. Kita klik start point-nya di sini. Di cara keduanya, kita klik start point di sini, terus kita klik lagi di ujung sama persis. Di hasil superimpose-nya, kita klik, lalu kita enter. Nah, jadi kita bisa edit elevasinya di sini. Soal saya pengen elevasinya jadi di sini 188 misalnya, saya enter. Maka elevasi di sini juga akan ikut berubah. Seperti itu. Baik, lanjut. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya assembly ya, Bapak Ibu. Jadi untuk memodelkan spurs di rel koridor ini, Bapak dan Ibu dapat jadi kita ke home sini, kita klik dulu, kita ke home, terus kita ke assembly. Begitu ya. Aja. Kita klik OK. Kemudian kita tempatin di mana kita mau taruh baseline-nya. Ini saya taruh di bawah yang single assembly-nya. Nah, apabila sudah, maka kita bisa ke rel. Nah, ke rel, kemudian kita pilih subassembly di sini. Add extra layer ya. Saya klik, maka di sini akan munculkan editing, langsung di sini juga bisa. Di sini saya ganti di sini omit soil fill-nya. Ini kan no ya, Ibu. Ini saya ganti ya. Jadi bisa langsung diedit dulu sebelum kita tempatkan. Kalau misalnya sudah, kita bisa klik garisnya di sini, maka assembly-nya akan otomatis. Nah, untuk daylight-nya, kita bisa copy dari yang di atas ini ya, Bapak Ibu.
Ini misal saya escape. Jadi saya pilih di sini dialognya. Saya pilih yang copy sini. Ketika jadi saya klik dialognya, saya pilih copy. Selanjutnya saya akan pilih linknya di sini. Saya klik. Kalau misalnya muncul di sini, kita clear all event aja. Dan lakukan hal yang sama pada sisi yang sebelahnya ya, Bapak Ibu. Kita klik, kita copy, kita pilih di sini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini assembly-nya. Sudah kita membuat assembly, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat region. Jadi region untuk koridor relnya. Jadi dalam memodelkan rail spurs ini, yang kita buat dengan menggunakan crossover maupun turnout alignment, Bapak dan Ibu dapat menambahkan yang namanya region ke mainline rel koridor Bapak dan Ibu. Jadi kita dengan menggunakan double track assembly yang sudah kita buat sebelumnya, assembly tersebut akan kita tambahkan ke koridor di awal crossover alignment, nantinya lanjut nanti sampai ke turnout-nya. Jadi untuk memulai, Bapak dan Ibu harus mengedit terlebih dahulu bidang di rel koridornya, mulai dari single assembly ini ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita pilih single track assembly-nya. Caranya adalah kita escape dulu. Kita ke home. Kemudian koridor. Kita klik create koridor ya, Bapak. Sebentar. Rel mainline. Klik kanan, kemudian kita ke properties.
Sebentar ya, Bapak Ibu. Oh, jadi cara mengaturnya adalah kita dari prospektor di sini ya, Bapak Ibu. Jadi kita pilih koridor, kemudian di sini ada rel line. Nah, kita klik kita klik kanan, kemudian kita pilih properties. Dan parameter di sini, kita checklist sininya ya, BL-nya. BL rel mainline-nya kita checklist. Kemudian di sini ada end station, jadi kita pick point end station-nya. Kalau start station kan dia dari 0. Kemudian end station-nya kita pick karena tadi dia single track-nya mulai dari 0 sampai dia ketemu turn out di sini, station-nya di sini. Nah, lalu kita bisa klik OK. Nah, nanti kita di sini pilih rebuild the corridor. Maka koridornya akan otomatis terbuat di sini. Jadi kita pakainya dari contextual tools yang ada di sini ya, Bapak Ibu. Lanjut, kita klik lagi di sini koridornya. Jadi kita akan menambahkan region untuk crossover-nya. Jadi untuk memodelkan region di crossover-nya, di sini kita akan menggunakan yang double track assembly ini. Jadi nanti region ini dimulai dari awal crossover di sini dan akan kita buat target offset-nya dan elevasinya dengan kontrol di double track assembly-nya ya, Bapak Ibu. Jadi sudah diklik koridornya, kemudian di atas sini ada yang namanya koridor properties. Nah, yang ini. Kita pilih koridor properties, maka akan muncul lagi tadi koridor properties-nya. Di bagian parameter, di sini masih di bagian parameter, kita bisa klik kanan, kemudian pilih add region ya, Bapak Ibu. Kita pilih add region. Ketika kita memilih atau menambahkan regionnya, lalu kita klik OK. Maka akan muncul di sini dia. Nah, sama kita harus pilih end station-nya. Jadi kita pick end station, kita pilih ini.
dia end station-nya itu nanti sampai ketemu turnout di sini. Jadi saya klik di sini. Kalau misalnya sudah, ini di target, ya kan? Kalau misalnya kita geser nih ke sebelah kanan, kolom target, kita klik ellipse button-nya. Nah, ini yang harus kita setting. Jadi, bisa crossover, kita add sama ini, rel mainline. Rel mainline yang live ini ya, Bapak Ibu, kita add. Jadi yang offsetnya. Lalu kita bisa klik OK. Nah, di bagian right track offsetnya, di right track-nya kita tambahin yang rel mainline ya. Kita add. Lalu kita klik OK lagi. Kemudian di left track elevation, kita klik di sini. Kita pilih yang crossover FG. Kita add. Lalu di bagian select and rel mainline left, lalu kita add ini ya. Kita add, lalu di sini kita pilih lagi rel mainline. Lalu kita tambahkan yang FG-nya. Kita bisa klik OK. Kita bisa klik OK lagi. Dan kita bisa klik OK lagi. Lalu kita Mbak Okta, suaranya ke mute, mohon.
Oh iya, lupa. Ya, Ya, jadi saya ulang ya, Bapak Ibu. Jadi setelah kita menambahkan regionnya, kalau misalnya kita pengen cek perubahannya, jadi kita klik koridornya, klik kanan, kemudian kita pilih object viewer. Nah, sini kita bisa lihat, bisa cek dia yang awalnya dari satu rel saja. Di sini ketika dia bertemu dengan crossover, selanjutnya dia berubah menjadi 2 track gitu ya, double track rel. Sudah untuk crossover region, maka selanjutnya kita akan menambahkan untuk turn on regionnya. Caranya kemudian setelah kita klik koridor, di sini kita bisa langsung pilih add region ya, Bapak Ibu. Kita klik add region-nya. Nah, di sini kita bisa klik start dan end point-nya. Start point-nya kan di sini ya, dari sini. Kemudian end point-nya di sini. Nah, kita pakai double track rel assembly lagi. Kita klik OK. Sama di sini kita pilih existing ground. Kemudian di left track offset, di sini kita klik. Kita pilih turn out ya. Kita add. Kita klik OK. Di right track-nya, kita tambahkan rel mainline. Kita add. Kemudian kita klik OK. Di left track elevation, sini kita klik. Nah, di sini kita pilih turn out. Kita pilih FG ya. Kita add di kita pilih rel mainline. Kemudian kita pilih yang rel mainline FG, kita add. Kita klik OK. Kita bisa klik OK lagi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kalau kita mau cek lagi, kita bisa pakai object viewer. Nah, jadi turn out-nya akan memisahkan jaraknya ya. Jadi di sini dia relnya jadi melebar begitu. Track-nya. Kalau crossover itu untuk pergantian jalur, kalau turn out untuk pelebaran jalurnya. Nah, selanjutnya kita akan review. Jadi ini sudah menuju ke akhir step ya, Bapak Ibu, yaitu kita akan memview ataupun kita juga bisa mengedit rel koridor kita. Untuk apa? Untuk
memvalidasi rel desain kita. Jadi kita bisa mengidentifikasi apakah ada error begitu. Jadi kita bisa membuat untuk final review. Caranya kita ke section editor terlebih dahulu, kita klik dulu di sini koridornya, kita klik kanan. Di sini kita bisa pilih modify corridor section, kita pilih corridor section editor. Nah, maka di sini kita bisa lihat section-sectionnya, profilnya, assembly-nya, dan model kita di sini. Jadi kita bisa klik di sini kalau mau perbesar di sini, atau klik di sini untuk memperbesar dan memperkecil. Kalau misal kita ingin ganti-ganti STA-nya, jadi nih, kita bisa pakai ini ya. Kita klik aja stationnya di sini, maka akan terlihat perbedaannya ya, Bapak Ibu. Dari tiap station itu, dia kondisinya seperti apa. Gitu. Nah, misalnya kita ingin melakukan perubahan misalnya di assembly-nya, itu kita bisa klik di bagian assembly-nya di sini, kita klik assembly-nya, terus kita klik kanan, kita klik kanan. Nah, kita pilih yang sub-assembly properties di sini, misalnya. Sub-assembly properties, kemudian kita bisa ke parameter. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mengedit parameternya kalau misalnya ingin mengganti parameternya. Misalnya di sini saya ganti banding berapa. Kita juga bisa mengedit viewport-nya. Kalau ini kan dia akan munculnya 4 tampilan gitu ya. Ya, misal di sini saya pilih plan dan section, saya klik OK aja. Maka di sini configuration viewport-nya akan berubah, gitu ya, Bapak Ibu. Sudah. Nah, sebenarnya ini merupakan akhir dari step kita. Selanjutnya saya akan menunjukkan tampilannya di InfraWorks seperti apa gitu ya, biar lebih terlihat jelas. Kalau misalnya di Civil 3D ini kan kita nggak terlalu bisa membayangkan seperti apa tampilannya. Jadi kita bisa lihat di InfraWorks seperti apa visualisasinya. Maka ini saya stop share dulu, saya akan beralih tampilannya ke InfraWorks ya, Bapak Ibu. Ini saya stop share dulu. Saya buka dulu InfraWorks saya.
Nah, ini akan saya share screen lagi. Saya akan share screen tampilan InfraWorks. Saya share. Nah, jadi untuk membuka data source-nya, kita buat dulu model baru di InfraWorks kita ya, dengan menggunakan new di sini. Kita new, kemudian kita kasih nama, misalnya saya pakai nama auxiliary. Kemudian di sini saya pilih lokal untuk penyimpanannya. Jangan lupa koordinat sistemnya harus sama dengan yang di Civil 3D-nya. Nah, ini koordinat sistem yang digunakan di Civil 3D adalah yang ini, IA83N. Double klik. Kalau misalnya sudah kita beri nama, kita tentukan lokasi penyimpanannya, kita sudah tentukan koordinat sistemnya, kita bisa klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, lalu kita bisa pilih ya Bapak Ibu di sini, kita tambahkan dengan menggunakan data source. Jadi untuk membuka model 3D-nya, kita bisa di tab manage ini, kita pilih yang data source, kemudian di sini di DWG. Nah, misalnya di sini saya pilih saya pilih DWG file saya, kemudian saya klik open, kita tunggu data source-nya mengkonekkan antara Civil 3D kita dan InfraWorks. Nah, maka di sini akan muncul ya Bapak Ibu data source-nya. Kita klik OK saja. Kalau sudah, maka kita refresh, kita klik kanan. Jadi kita pilih dulu di sini, kita klik kanan, kita pilih configure, kita pilih close and refresh. Jadi kita klik kanan, kita pilih configure, close and refresh. Nah, lalu di sini kita configure juga close and refresh. Maka tampilannya akan seperti ini. Kalau ini masih belum mengambil data di aerial mapping-nya, kita bisa ambil. Jadi kita klik yang ini, add database data source, kita klik. Nah, di sini kita bisa pilih Bing Maps ya. Kita ambil aerial map-nya dari Bing Maps, saya pilih yang 15 aja resolusinya. Saya klik OK. Kita akan ambil data imagery dari Bing Maps-nya sesuai dengan koordinat sistem kita. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, belum muncul, maka kita bisa refresh. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya, Ibu. Apa yang aneh? Nah, ini yang aneh. Ini rel, tiba-tiba di sini ada road, tapi nggak masalah kalau misalnya kita pakai navigasi ya. Jadi emang sedikit ada
ada error seperti ini tidak apa-apa. Dia tidak akan mengubah apapun sebenarnya dari yang di Civil 3D tadi kita sudah buat. Jadi kerja root-nya kita delete aja nggak apa-apa. Nah, jadi di sini akan terlihat ya Bapak Ibu crossover-nya. Jadi transisinya nih dia dari dia yang single track, ini dia cuma single track di sini. Kemudian ketemu crossover di sini, dia jadi bercabang menjadi 2 track. Lanjut kita ke turn out. Nah, di sini juga sama. Ini kita delete aja komponen root-nya. Seperti ini. Jadi memang untuk beberapa desain dan juga saat kita membuat tooldesk atau seperti roundabout, begitu kalau di InfraWorks dan juga turnout dan crossover dalam pemodelannya di Civil 3D kita memanfaatkan tadi yang saya sampaikan. Jadi kita menggunakan yang namanya region-region itu untuk transisi desain dia ya. Seperti itu, saya harap nantinya Bapak dan Ibu bisa mengeksplor lebih lanjut begitu ya. Apabila mungkin nanti ke depan Bapak dan Ibu ada proyek untuk railway, nah mungkin course ini akan menyelesaikan pekerjaan untuk membuat modelingnya di InfraWorks dan Civil 3D. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyai. Kalau misalnya tidak ada, mungkin saya kembalikan ke Mbak Revi ya, Mbak Revi. Oke, Mbak Uta. Makasih Mbak Uta buat pemaparannya. Bagus sekali. Ya. Ini buat railway ya Mbak Uta ya. Ya, jadi apa namanya? Materi ini nanti ini udah kita record ya Pak Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa akses untuk recordingnya itu di YouTube kami nanti. Kita akan upload maksimal 1 minggu setelah hari ini, kayak gitu. Jadi paling dalam minggu depan Bapak Ibu udah bisa lihat di website kami, website YouTube kami. Kemudian Bapak Ibu minta tolong untuk diisi kuesionernya. Jadi ini nanti akan kami jadikan untuk penerbitan sertifikatnya. Jadi minta tolong diisi. Kemudian nanti kalau udah kita isi, nanti kalau Bapak Ibu sudah mengisi, nanti kami akan mengirimkan link tutorial untuk mendapatkan sertifikat kayak gitu. Ini kami tunggu paling nggak besok ya Bapak Ibu. Jadi nanti Senin bisa kami email untuk tutorial dapat sertifikatnya kayak gitu. Kemudian dari kami cukup sekian. Mungkin Mbak Okta ada yang mau ditambahin atau sudah segini saja? Oh sudah tidak monitor kayaknya. Oke, ya udah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya
untuk mengikuti workshop kali ini. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kendala di koneksi ya Bapak Ibu, kebetulan sedang maintenance koneksinya, jadi tadi sempat putus-putus, saya maaf, semoga tidak mengulangi yang saya sampaikan, dan selanjutnya nanti Bapak dan Ibu bisa cek di channel YouTube kami apabila ingin mereview kembali. Terima kasih. Oke, semuanya saya kembalikan ke Mbak Revi. Oke, makasih Mbak Okta. Oke, untuk workshop hari ini kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa untuk mengikuti workshop kami selanjutnya. Workshop kami untuk kali ini akan kami adakan 2 minggu sekali, kayak gitu. Jadi hanya ada workshop saja. Nanti untuk webinar hari Rabu sudah kami tiadakan, jadi nanti langsung saja ke workshop, jadi langsung praktek aja biar nggak gitu, biar lebih itu ya fokus ke workshop kayak gitu. Oke, sebentar ini ada. Oke. Dari kami cukup sekian. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.